Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Febri Aulia dengan NIM 2111003367. Adapun di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Kurikulum sebagai Sistem, definisi kurikulum sebagai sistem, komponen kurikulum dengan mata kuliah Pengembangan Kurikulum PAI. Dosen pengampu Ibu Ria Maharani, SPDI, MPDI. Adapun pembahasannya yang pertama yaitu pengertian kurikulum, yang kedua pengertian sistem, yang ketiga kurikulum sebagai sistem, dan yang keempat yaitu komponen kurikulum. Oke, memasuki yang pertama yaitu tentang pengertian kurikulum. Menurut Sukmadinata, kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan yang berisikan tujuan, isi, cara penyampaian, dan evaluasi yang bisa digunakan oleh guru sebagai pedoman dalam kegiatan proses belajar mengajar. Selanjutnya ada pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Selanjutnya yaitu ada kurikulum sebagai sistem. Sistem kurikulum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan, sistem persekolahan, dan sistem masyarakat. Sistem kurikulum ini mencakup tahap-tahap pengembangan kurikulum itu sendiri, mulai dari perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sistem terhadap kurikulum adalah kurikulum itu dipandang memiliki sejumlah komponen yang saling berhubungan sebagai kesatuan yang bulat untuk mencapai tujuan, dan antara satu komponen dengan komponen yang lainnya itu mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu ada komponen-komponen kurikulum. Dalam hal komponen kurikulum, ada hal yang perlu kita perhatikan. Di situ ada 4 hal. Ada 4 hal komponen utama. Yang pertama yaitu tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, materi yang perlu disiapkan. Yang ketiga yaitu strategi pelaksanaan. Yang keempat, evaluasi. Nah, dalam 4 komponen ini saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga merefleksikan satu kesatuan yang utuh sebagai program pendidikan. Baiklah, kita masuk yang pertama, yaitu komponen yang pertama, tujuan kurikulum. Nah, tujuan kurikulum ini merupakan tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik, karena kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan secara umum dijabarkan dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Adapun tujuan pendidikan itu ada 3. Yang pertama ada tujuan institusional. Tujuan institusional atau kompetensi lulusan. Nah, dalam tujuan ini yang harus dicapai itu adalah dicapai oleh suatu lembaga pendidikan. Artinya, apa yang seharusnya dimiliki siswa telah menamatkan lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya, ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler atau standar kompetensi. Adapun tujuan standar kompetensi ini penjabaran dari tujuan institusional atau kelembagaan terdahulu, dan tujuan kurikuler ini bersifat lebih khusus dibandingkan dengan tujuan institusional. Selanjutnya ada tujuan instruksional. Tujuan instruksional ini sebagaimana dikatakan bahwa tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional, maka tujuan instruksional ini merupakan penjabaran dari tujuan kurikuler. Nah, tujuan instruksional ini merupakan yang paling langsung dihadapkan kepada anak didik dalam proses belajar mengajar. Setiap bahan atau materi yang disampaikan dalam jam-jam tertentu memiliki tujuan masing-masing.
dan harus menggambarkan kemampuan apa yang akan dicapai siswa setelah mereka mempelajari materi tersebut. Selanjutnya itu ada materi atau isi. Hendiat Sutopo dalam Sukiman berpendapat bahwa materi atau isi program kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Dalam praktiknya, untuk menentukan materi pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal berikut. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama ada sahih atau valid. Yang kedua yaitu tingkat kepentingan materi yang dipilih benar-benar diperlukan peserta didik. Yang ketiga kebermaknaan, yang keempat layak dipelajari, dan yang kelima menarik minat. Selanjutnya ada strategi pelaksanaan kurikulum. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Dalam proses pelaksanaan kurikulum, di dalamnya pasti terdapat strategi pembelajaran, karena strategi pembelajaran merupakan pola umum untuk mewujudkan proses belajar mengajar. Yang terakhir yaitu ada evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kurikulum. Melalui evaluasi dapat ditentukan arti dan nilai kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum dapat dipertahankan atau tidak, dan bagian mana yang harus disempurnakan. Evaluasi dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama ada tes dan yang kedua non-tes. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan yaitu yang pertama, kurikulum merupakan suatu rencana pendidikan yang berisikan tujuan, isi, cara penyampaian, dan evaluasi yang bisa digunakan oleh guru sebagai pedoman dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kurikulum dapat dikatakan sebagai yang kedua yaitu kurikulum dapat dikatakan sebagai suatu sistem karena kurikulum memiliki tujuan yang satu dan memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu komponen kurikulum terbagi menjadi 4 komponen utama. Yang pertama yaitu tujuan yang ingin dicapai, yang kedua materi yang perlu disiapkan, dan yang ketiga strategi pelaksanaan, yang terakhir yaitu evaluasi. Baiklah, sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.